yang sekarang ini harganya naik tajam. Apakah itu adalah waktu? Ya, waktu itu lebih mahal daripada intan, berlian, dan harta. Semuanya dibagikan adil, setiap orang mendapatkan jatah 24 jam satu hari. Gitu. Ya. Namun sehingga seringkali disebut time is money. Kalau di dalam Islam al-waktu kasyif. Waktu itu adalah pedang. Ya, kalau orang Islam bukan time is money, tapi waktu adalah pedang. Kenapa disebut waktu adalah pedang? Ada yang tahu? Kenapa kalau orang Islam disebutkan waktu adalah pedang? Kalau kita tidak bisa memainkan pedang, maka kita sendiri yang tersembelih. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memainkan waktu yang dibagikan adil kepada kita semua sehari 24 jam. Waktu menurut Islam untuk apa? Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budu. Aku berikan kamu waktu sebagai hambaku, kata Allah, adalah untuk menyembah Allah. Jadi 24 jam yang Allah berikan, jangan sampai di situ ada waktu yang sia-sia atau yang tidak bernilai ibadah. Karena setiap nafas kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan nafas kita tidak dimintai pertanggungjawaban? Saat nafas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita diberi nafas, setiap nafas akan dimintai pertanggungjawaban. Di mana kamu apakan waktu yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari dipantau oleh Allah. Wa ma biqauli ilal ladaihi raqib wa atib. Tidaklah setiap perkataan yang kamu katakan kecuali dicatat oleh raqib dan atib. Jadi jangan salah, ketika kita ngobrol sama teman berdua, itu dipantau oleh malaikat kiri kanan. Apa yang diomongin? Mengandung ibadah enggak? Sia-sia atau logo enggak? Ngerasanin orang enggak? Bermanfaat enggak? Itu dipantau. Kalau jangankan omongan jelek, jangankan omongan yang tidak bermanfaat, jangankan omongan maksiat, ngomongin orang, ngomongin yang nggak berguna aja udah termasuk dosa, karena itu logo. Aku kasih waktu kamu 5 menit tadi, kamu ngobrol sama teman, kok ngomongnya nggak manfaat ya? Nah itu, kita gimana mempertanggungjawabkan sama Allah? Nggak bisa. Jadi ibu-ibu semua, bahwa setiap waktu dipantau oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu itu adalah harta yang paling berharga. Dengan waktu kita bisa beribadah, dengan waktu kita bisa berbuat baik, dengan waktu kita bisa menuntut ilmu. Ya, baru-baru ini kita dikejutkan kan, artis besar Marissa Haque itu tiba-tiba diambil nyawanya. Padahal dia sudah mempersiapkan apa? Bahwa dia mau S3, ya, mau belajar Islam lagi. Padahal udah SS-nya udah banyak, tetapi dia masih mau belajar lagi. Tapi kata Allah sudah cukup. Saat itu sudah cukup. Bagaimana dengan kita yang kalau kita tidak memiliki apa-apa, tiba-tiba Allah ambil nyawanya, maka kita tidak bisa kembali lagi. La akhiru sa'atan, ya, tidak akan bisa. La yastakhiru sa'atan wala yastakdimun, ya. Jadi tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diawalkan. Saat itu juga diambil cabut nyawanya, kita udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Nah, yang ingin saya katakan bahwa marilah kita pakai waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu itulah yang akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita melakukan sholat, ya, ketahuilah bahwa sholat ini
inilah yang akan kita serahkan kepada Allah. Sehingga apa? Maka ketika kita melakukan sholat, lakukan sebaik-baik mungkin. Sholat sekusuk-kusuk mungkin, sebetul-betul mungkin. Sehingga karena apa? Inilah yang akan kita serahkan kepada Allah. Apa jadinya sholat yang kita lakukan ternyata tidak bernilai apa-apa. Karena nanti di akhirat ada sholat kita itu dinilai duluan, ternyata cuma sepertiga yang bagus, dicatat. Ternyata cuma setengah yang bagus, dicatat. Tapi ada juga yang dia bawa sholatnya, lalu apa yang dilakukan oleh malaikat ketika menimbang itu, diremes sholatnya itu, dilemparkan ke muka kita, nggak ada guna sholatmu. Kamu nggak pernah benar sholatnya, nggak pernah khusyuk sholatnya, sholat main-main, sholat hanya sisa waktu, udah mau zuhur, sholat di waktu hampir asar, dan selalu seenaknya. Jadi jangan sampai kita dari kecil sholat ternyata hanya sebagai diremes-remes, dilempar ke wajah kita. Ini hadis qudsi. Ini hadis benar-benar bahwa nanti suatu ketika kita datang bawa sholat, maka sholat kita cuma diremes-remes. Nah, makanya waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk sholat, harus kita sadari ini sholat terbaikku yang aku serahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.